Hi everyone, good morning. So let me introduce myself. My name is Miss Lin. So today we will learn about tree context. Before we learn any further ado, I want to ask you about, have you ever gone to Lawang Sewu, guys? Pernahkah kalian pergi ke Lawang Sewu? Do you know what recount text is? Okay, so recount text is text that tells event in the past. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, tujuan dari recount text adalah menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, guys. Nah, sekarang kita akan belajar tentang generic structure of recount text yang ada 3 generic structure-nya. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah series of events, and the last is reorientation atau itu optional. Jadi generic structure dari recount text itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang mana dalam bagian informasi itu terdapat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, dan waktu kejadiannya. Jadi berisi peristiwa umum ya guys. Nah, pada struktur yang kedua yaitu series of events, yaitu adalah rangkaian peristiwa yang dituliskan secara urut. Nah, yang ketiga adalah reorientation, yang merupakan kesimpulan atau ringkasan, terkadang juga dengan refleksi ataupun komentar penulis tentang peristiwa tersebut. Oke, di sini ada 3 jenis dari recount text. Yang pertama adalah tentang pengalaman pribadi, lalu ada juga tentang fakta yang menceritakan riwayat hidup sebuah tokoh, lalu ada juga yang menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, setelah mendengarkan cerita dari salah satu teman kita tadi tentang pengalamannya yang berlibur ke Lawang Sewu, itu termasuk dalam jenis yang mana? Betul, dalam jenis personal recount text yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. Oke, ini ada contoh, salah satu contoh recount text about exploring Lawang Sewu Semarang. Nah, di sini ada 3 paragraf, itu pas sekali. Pada paragraf pertama itu berisi tentang orientation, yang menyebutkan karakter, tokoh, dan juga lokasi serta waktunya. Nah, yang kedua, paragraf kedua ada series of events yang berisi tentang rangkaian peristiwa. Nah, yang terakhir adalah reorientation. Oke, di sini kita akan belajar tentang language feature of recount text. Ada 7. Yang pertama adalah memakai simple past tense. Yang kedua, menggunakan spesifik partisipan atau objek yang ditulis itu secara spesifik. Disebutkan secara spesifik ya, bukan secara umum. Yang ketiga adalah contains action verb atau verbs yang bisa dilihat oleh orang lain, seperti contohnya walk and visited. Yang keempat adalah time connectives or chronological order, seperti contohnya adalah first, next, after that, finally, dan juga then. Yang kelima ada conjunction seperti and, or, until, although, while, but, dan lain-lain. Yang keenam contains linking verb atau verb yang menghubungkan antara subjek dan juga keterangan, seperti contohnya to be, become, seem, appear, grow, dan lain-lain. Yang terakhir using personal participant seperti I, my group, my family, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang simple past tense. Jadi ada 2 bentuk simple past tense. Yang pertama adalah bentuk to be ataupun verb. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki 3 bentuk ya guys. Bentuk yang pertama positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, yang dalam bentuk to be ini, yang positif itu patternnya subjek diikuti to be, lalu diikuti adjective atau noun. Contohnya adalah I am a teacher. I itu subjek, am itu to be, dan juga teacher itu noun. Kalau negatif, subjek diikuti to be, lalu diikuti not,
setelah itu baru adjective atau noun. Kalau interrogative one itu diawali oleh to be dan juga diikuti subjek baru adjective or noun tanda tanya. Nah, dalam bentuk verb yang positif itu subjek diikuti oleh verb to diikuti oleh objek. Contohnya, I went to school yesterday. I itu subjek, when itu verb to, and then a school itu termasuk dalam objek atau adverbnya. Nah, yang negatif itu subjek plus did not plus verb one diikuti oleh objek or adverb. Nah, yang interrogatif diawali oleh did diikuti oleh subjek dan juga plus one baru yang terakhir itu objek and adverb. Nah, verb 2 ini memiliki dua bentuk juga. Yang pertama yang bentuk regular and juga irregular. So, dalam bentuk pertama itu verb 1 yang diakhiri oleh e itu akan ditambah d. Contohnya move itu akhirannya adalah e, dalam past tense itu ditambah huruf d. Jadi move to moved. Oke, yang kedua itu verb one yang akhirannya huruf konsonan itu ditambah ed di belakangnya. Contohnya adalah dump, itu ditambah ed di belakangnya. Nah, yang ketiga adalah verb one yang huruf akhirannya z itu ditambah dengan ied di akhir. Seperti contohnya cry diakhiri oleh z itu dalam bentuk past tense itu menjadi cried atau ied belakangnya. Okay, I think that's enough, guys. Thank you for your nice attentions. Now you can move forward to do exercise. Good luck.